Shalom wanita yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Kau memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian, dan kekuatan bagi kami untuk dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kami mohon di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nats yang akan kita renungkan pada saat ini adalah dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari pasal 1 kita tahu yang disebut kamu di sini adalah orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima segala berkat rohani di dalam surga dijelaskan kamu dahulu. Jadi di sini ada penjelasan waktu bahwa sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka dahulu adalah orang-orang yang mati. Mati karena apa? Kita lihat di sini, karena pelanggaran dan dosa, karena hidup di dalam pelanggaran dan dosa, karena mengikuti jalan dunia, karena mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Juga dijelaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah 3 hal yang membuat orang itu berdosa. Ya, 3 hal yang mempengaruhi kehidupan di dalam dosa, yaitu diri sendiri, dunia ini, dan juga roh-roh jahat, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Kita perhatikan di sini tadi, bagaimana dahulu orang yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa itu, yaitu orang yang mengikuti jalan dunia ini. Orang yang mentaati penguasa kerajaan angkasa, orang yang menuruti kehendak dagingnya, orang yang menuruti pikiran yang jahat, yang hidup dalam hawa nafsu daging. Ini adalah orang-orang yang mati disebutkan di sini. Dan orang-orang yang mati ini, orang-orang yang berdosa ini sudah seharusnya dimurkai. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Allah, ayat keempat diawali dengan kata tetapi. Di sini yang terjadi adalah sebaliknya. Seharusnya orang-orang berdosa itu dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan.
Jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus oleh pemberitaan Injil, yang disebut orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah menerima karunia segala berkat rohani di dalam surga, adalah orang-orang yang telah dihidupkan Allah. Dan ini dijelaskan, inilah kasih karunia yang menghidupkan itu. Jadi yang dahulu mati harusnya dimurkai, tetapi karena kasih karunia Allah menghidupkan, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Maka di sini dijelaskan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya apa? Tujuannya supaya pada masa yang akan datang, Ia, yaitu Allah, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dijelaskan di sini, sebab karena kasih karunia, ini sungguh-sungguh ditandaskan bahwa kasih karunia Allah menghidupkan. Yang dahulu kita telah mati, sekarang kita hidup. Hanya karena kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Inilah yang disebut kasih karunia, yaitu pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sekali lagi dijelaskan di sini, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Wanita yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kasih Allah terhadap hidup kita. Kita dahulu yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran, karena kita mengikuti jalan dunia ini, karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, roh yang bekerja di antara orang-orang jahat. Harusnya kita dimurkai, tetapi kasih Allah, karunia Allah menghidupkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di situ dinyatakan kita mendapatkan keselamatan karena diberi oleh Allah, karena diberikan kasih karunia oleh Allah, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, sehingga kita tidak memegahkan diri. Maka segala pujian, kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan Allah yang kaya dengan rahmat, yang telah menghidupkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wanita yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya dihidupkan untuk diselamatkan, tetapi kita dihidupkan. Di sini disebutkan ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi manusia baru, dihidupkan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah maunya Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wanita yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan, dan kita memiliki kepastian, karena bukan hanya Dia membenarkan kita, menebus dosa kita di dalam Kristus, dan itu adalah kasih karunia, tetapi Dia sudah mempersiapkan bagi kita, yaitu segala perbuatan baik, supaya kita melakukan perbuatan baik itu. Di sini dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik. Luar biasa sekali. Wanita yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang begitu ingin memiliki kehidupan yang baik. Ada begitu banyak yang masih terjerumus di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Inilah berita baik itu, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menghidupkan orang yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Bagi wanita mendengarkan berita ini, jika engkau percaya akan berita ini, ambil keputusan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau, sebagaimana yang dikatakan di sini, bahwa kita semua orang yang percaya adalah orang-orang yang dahulu mati,
tapi sekarang kita hidup karena kasih karunia Allah menghidupkan kita dan memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Akhirnya kehidupan kita sungguh-sungguh berubah dan kita terus bertumbuh, hidup di dalam perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita untuk hidup semakin mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.